sebuah mobil, yaitu mobil sedan, dan ini adalah mobil Toyota Vios, di mana mobil ini adalah mantan atau ex taksi. Dan pada ulasan kali ini saya akan berbagi tips dan trik untuk memilih mobil yang mantan taksi. Jadi berikut adalah tipsnya, jangan di skip, tonton sampai tuntas biar tidak salah paham nantinya. Kita akan coba berbagi ilmu, kita akan coba berbagi tips untuk memilih mobil mantan taksi. Dan ini adalah salah satu mobil mantan taksi yang akan kita review, jadi jangan di skip, tonton sampai. Sebuah mobil yang sudah digunakan taksi tentunya ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan tersendiri ya, dimana untuk kelebihannya sendiri dia memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan mobil yang bukan mantan taksi. Seperti contoh, ini adalah Toyota Vios generasi pertama. Untuk harga sendiri di pasaran yang mantan taksi biasanya itu di kisaran ada 35 bahkan sampai 50 jutaan ya. Itu tergantung dari upgrade yang sudah diaplikasikan di mobil tersebut. Nah, untuk yang belum atau yang bukan mantan taksi, ini harganya di kisaran 60 sampai 80 juta. Lain dari perbedaan harga tadi, sebuah mobil yang sudah digunakan taksi dan juga versi yang bukan taksinya ya, yang bukan bekas taksi itu juga memiliki perbedaan di segi fitur dan juga dari segi tampilan sendiri, itu memiliki beberapa perbedaan. Dan tentunya itu bisa disamakan tergantung dari update yang kita lakukan nanti di sebuah mobil tersebut. Hal yang pertama untuk memilih atau memilah ya sebuah mobil yang sudah digunakan atau dengan istilah ex taksi, yang perlu diperhatikan adalah histori dari perjalanan si mobil itu sendiri. Sebagai contoh, yang pertama adalah perusahaan taksi itu sendiri, seperti apa dia histori perusahaannya, karena ada perusahaan yang benar-benar dia merawat mobil taksinya itu dengan baik. Ada yang perusahaan yang benar-benar sudah 5 tahun masa pakai dilelang. Dalam penggunaan 5 tahun tersebut itu ada yang namanya servis berkala, servis rutin, juga pergantian plat yang rutin sesuai dengan regulasi dari pabrikan gitu. Karena ada juga mungkin perusahaan yang sedikit mengabaikan. Dan tentunya ada juga yang si driver taksi itu sendiri yang ada yang disebut apik ya, atau istilahnya dia memperhatikan mobil tersebut. Dan juga ada juga driver masa bodoh, ini mobil perusahaan, dia ada yang rawat gitu. Tapi kan ada juga orang si drivernya, oh ini mobil perusahaan tapi saya yang gunakan, saya mesti rawat. Ada juga yang seperti itu. Jadi begitu ada sedikit kendala atau ada beberapa yang perlu di servis, driver yang apik tadi biasanya langsung melaporkan ke perusahaan untuk dilakukan pengecekan dan juga servis. Nah, yang selanjutnya, untuk tips memilih mobil taksi itu diusahakan bagi yang awam ya. Kalau untuk para pemain ataupun para pembisnis yang jual beli mobil taksi, biasanya dia tidak mempermasalahkan platnya atau hitam atau masih kuning. Tapi untuk pengguna saya sarankan kita memilih mobil taksi yang sudah berplat hitam atau atas nama perorangan, bukan nama PT lagi. Karena itu untuk memudahkan nanti pengurusan surat-surat. Adapun dari segi harga ya, yang masih plat kuning atau yang belum upgrade itu biasanya lebih murah dari harga pasaran yang sudah berplat hitam tentunya. Tapi di sisi lain, untuk proses pengurusan nanti kita juga akan mengalami sedikit kesulitan ataupun mengalami sedikit gangguan waktu ya untuk mengurusi surat tersebut. Nah, kelebihan yang kedua untuk pemilihan plat yang sudah hitam atau kuning, pertama tadi yang kita tidak perlu mengeluarkan biaya lagi, kita tidak terganggu waktu untuk mengurus surat-surat tersebut. Biarpun ada juga biro jasa, yaitu kembali lagi ke kita masing-masing ya. Apakah mau yang sudah berplat hitam atau yang masih plat kuning, ataupun bisa aja mengambil dari pelelangan langsung dari pelelangan taksi tersebut. Nah, kelebihan yang ketiga ya, kelebihan yang ketiga, ketika sudah memilih atau menentukan plat hitam, diusahakan sesuai dengan kita domisili. Misalkan ini saya tinggal di daerah Sukabumi, tentunya di Jawa Barat, dan ini adalah plat dengan F Bogor, dan itu kita lebih memudahkan nanti pada saat membayar pajak.
Jadi tidak perlu ke Jabodetabek, tidak perlu ke Birojasa, kita tinggal ke Samsat terdekat atau gerai Samsat online biasanya juga ada, itu bisa dilakukan di tempat daerah yang ada di wilayah ruang lingkup Jawa Barat. Tidak perlu ke Jabodetabek. Misalkan saya mengambil yang plat F. Nah, jadi yang ketiga itu usahakan untuk plat nomornya sesuai domisili kita. Kalau misalkan di Jabodetabek, pilih yang di Jabodetabek. Kalau di Jawa Barat itu lebih enaknya pilih yang di wilayah Jawa Barat untuk memudahkan pengurusan pajak nantinya. Dan juga dari segi harga jual, kalau misalkan kita mau jual di daerah sendiri itu pengaruh sekali ya untuk lokasi plat nomor itu tadi. Selanjutnya ke segi tampilan Vios mantan, ada beberapa ciri ya, dan juga Vios yang asli bukan mantan itu perbedaannya dari luar ini sudah kental sekali ya. Dimana untuk yang mantan taksi biasanya tidak ada emblem yang seperti ini nih. Ada emblem Vios, ada emblem 1,5, ada logo G-nya, di sini juga ada VTI. Nah, untuk di yang mantan biasanya tidak ada emblem-emblem seperti itu. Dia hanya ada logo Toyotanya aja biasanya di tengah. Tapi itu bisa diakalin karena di online juga banyak ya emblem-emblem seperti ini nih. Emblem-emblem seperti Vios, seperti itu sudah banyak sekali, kurang lebih harganya 100.000 udah dapat satu set itu. Dan yang kedua, tampilannya ada di spion ya. Dimana yang seri G biasa itu ada lampu-lampunya, ini enggak. Nah, yang juga di sini nih ada fog lamp. Untuk yang mantan biasanya tanpa fog lamp, dia hanya ditutupi fiber aja hitam seperti itu ya, fiber. Dan ini juga tersedia di aftermarket ya. Untuk fog lampnya ini kurang lebih harganya saya kemarin ambil yang 520.000 kalau nggak salah, itu sudah termasuk ongkos kirim. Itu untuk emblem. Nah, lanjut yang selanjutnya di bagian dalam. Di bagian dalam untuk mantan taksi biasanya ada beberapa perbedaan dibandingkan dengan Vios yang bukan mantan. Kita coba buka dulu. Oh, di sebelah sana. Kita coba buka dulu ini. Nah, perbedaan yang paling mencolok ini ada di sekitaran pintu juga ada. Dimana yang mantan taksi biasanya dia belum power window. Di belakang juga sama, belum power window, masih di engkol aja. Tapi kita juga bisa akalin dengan memasang power window aftermarket ya, atau tambahan kita pasang ulang. Kita bisa pasang, terus selanjutnya di setir juga. Kalau di daerah sini juga tampilnya sama ya, sepintas sama. Tidak ada yang berbeda. Nah, yang paling utama perbedaannya ada di speedometer juga nih. Untuk speedometer, kalau yang mantan dia masih analog, RPM-nya juga masih analog. Nah, untuk yang Vios asli ya, Vios disebutnya itu Vios asli biasanya, bukan mantan, dia sudah digital. Ini gambar yang digitalnya ada biasanya, saya tampilkan di atas. Nah, ini adalah contoh digital speedometer digital Vios yang asli. Nah, jadi di sini untuk mantan yang digitalnya hanya ada di indikator bensin, nah, seperti ini. Ada indikator bensin, terus juga ada temperatur, ada total kilometernya juga udah digital. Yang RPM dan speedometernya itu masih analog ya, itu perbedaannya. Dan menurut info di bengkel Toyota kemarin, untuk mengupgrade sebuah Toyota Limo atau Toyota Vios taksi ini, mantan taksi ini, yang paling susah untuk ditiru itu ada di speedometer. Kata pihak Toyota atau kata pihak bengkel, untuk speedometer Vios Gen 1 ini dia tidak bisa di-upgrade ke yang digital. Karena selain ukuran dari speedometernya yang berbeda, tentu juga banyak perubahan-perubahan yang mesti dilakukan, dan itu memakan biaya yang lumayan. Salah satu contohnya adalah soket-soket ya tentunya ya. Juga aliran listriknya juga, elektroniknya juga, sistem elektronik juga berbeda. Dimana yang ini untuk soketnya masih soket, tentunya untuk soket analog, dan yang itu sudah fitur soket digital. Jadi untuk mengupgrade
speedometer milik Pios mantan ke Pios yang asli ini itu lumayan susah dalam penerapannya gitu ya. Walaupun speedometer untuk Pios ada yang jualan juga, kemarin saya lihat di online itu ada yang harga 700 sampai 1.500.000 itu untuk speedometer yang bekas Pios G, tapi untuk mengaplikasikan ke Pios mantan ini yang menurut pihak bengkel yang susah gitu. Untuk fitur-fitur lain seperti ini AC ya, AC masih sama posisinya juga mirip-mirip. Ini ada jam digital, ini sudah upgrade ke double din ya, bisa upgrade ke double din plus speaker juga di belakang. Di pintu itu ada speaker bawaan, juga ada powernya di bawah jok. Jadi selain yang fitur-fitur di luar tadi, nah ini dia musiknya sudah nyala. Oke, musik ini untuk fitur musik. Nah ini dia tampilan bagian dalam untuk sang mantan ya. Nih sini sudah dilapisi lagi pembungkus joknya, di bawah juga sudah dilapisi karpet. Nah seperti itu. Oke, nah ini ada panel untuk membuka kap mesin ya, diangkat. Ini ada untuk bensin, dan ini untuk bagasi belakang. Untuk mengecek kondisi mobil, ini bisa kita nyalakan AC yang lama biar untuk memastikan overheat atau enggaknya ya, dicek juga keliling-keliling kalau bisa. Terus lagi lebih bagusnya kita membawa seseorang yang lebih mengerti terhadap mesin, jadi biar nanti kita tidak mengeluarkan biaya lagi untuk servis mesin. Nah, ini tampilan mobil Pios ya, mesin Pios sang mantan. Tentunya ini dengan teknologi yang mirip atau sama dengan Pios yang biasa. Ini manual 1500 cc dengan VVTi, dan katanya kelebihan dari mesin sistem dan juga mesin Pios mantan ini dibandingkan yang seri G, apalagi yang Matic, untuk mesin mantan ini katanya lebih irit dari bahan bakar, dan saya itu sudah membuktikannya. Ini kurang lebih tembus 1/20, jadi 1 liter sudah bisa berjalan kurang lebih 20 km tergantung cara pengendaraannya ya. Tapi yang jelas saya sudah buktikan untuk sebuah mobil sedan mantan taksi ini memang lebih irit dibandingkan dengan Pios G yang asli, bukan mantan ya, apalagi yang Matic. Jadi yang Pios mantan ini tentunya lebih irit. Mungkin itu sudah pesanan dari kemarin perusahaannya, pesanan ke Toyota mungkin ya. Oh bos kalau bisa ini setel lebih irit lah, karena kita untuk mengantar bla 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 lah ya, mungkin bisa aja seperti itu sih. Yang jelas sesuai atau mitos kata orang-orang, mesin untuk mantan ini lebih irit. Saya sudah buktikan memang benar-benar irit. Ini alternatif yang mau memiliki mobil pertama kali ataupun mobil harian ya buat kerja, Pios memang alternatif sekali untuk dipilih gitu. Salah satu pilihan terbaik, karena selain tampilannya yang lumayan mewah, tidak jadul amat, terus juga irit, dan tentunya dengan bentuk sedan ya lebih nyaman. Itu jadi bisa untuk alternatif keluarga. Berikutnya setelah tadi memastikan kondisi mobil, juga histori mobil itu sendiri, terus juga aksesoris yang sudah terpasang di mobil mantan tadi ya, biar tidak dikira mantan gitu. Biarpun ini mantan, tentunya kita punya kesan tersendiri. Oh itu X, oh itu bukan X ya, jadi ada kesan seperti itu. Dan juga ketika sudah cocok semuanya, surat-surat sudah lengkap, dan juga pastikan keabsahan surat-surat tersebut ya tentunya.
Oh ya lupa, ini untuk mobil Vios letak nomor mesinnya ada di sini, di lubang sini nih, di lubang sini. Kelihatan sih, kita coba nyalain. Duh, gak ada senter lagi. Ya pokoknya ada di bawah sini nih, tepat di bawah busi situ. Itu untuk nomor mesin mobil Vios ini ya, di sini nih. Nah, di lubang sini di bawah nih, kalau pakai senter kelihatan. Dan untuk nomor rangka sendiri dia ada di bawah jok. Nah, dia di sini nih. Ada di sini, tapi ini mesti dipotong ya, atau dibuka dulu karpetnya baru kelihatan di sini nomor rangkanya. Oke, mungkin seperti tadi ya untuk tipsnya untuk memilih Toyota Vios biar tidak salah pilih atau biar tidak banyak jajanan lagi. Ya, diusahakan kalau menurut saya pribadi sebagai pengguna ya, untuk membeli Toyota Vios diusahakan yang sudah banyak mengalami upgrade ataupun sudah melakukan banyak perubahan seperti ini nih, ada kamera mundur ya, biarpun gak penting-penting amat tapi ini lumayan berguna gitu. Ada emblem yang harganya gak seberapa tapi kesannya jadi lebih mewah. Terus lagi ada AC-nya yang masih dingin, tentunya ada double din, sudah dibungkus karpet atau dibungkus jok, sudah bagian dari alternatif. Pelaknya juga yang sudah aftermarket. Nah, untuk yang lainnya mungkin modifikasi yang lainnya seperti body kit itu tergantung selera dari si pemilik Vios nanti gitu. Dan selebihnya ya, kalau sudah deal dari segi harga, dari kondisi mobil sudah oke. Kalau misalkan sudah benar-benar cocok, silahkan ambil, karena tidak ada salahnya mengambil sebuah mobil mantan taksi dengan beberapa hal yang mesti diperhatikan tadi ya, history mobil, kondisi mobil. Karena biarpun mobil itu bukan mantan taksi, kalau si penggunanya tadinya tidak begitu apik ya, tidak begitu memperhatikan kondisi mobil dan juga penggunaannya yang semaunya, mungkin kondisi mobil taksi yang terawat lebih baik daripada dibandingkan yang bukan taksi tapi tadinya tidak terawat gitu. Dan ini mobil rakitan 2005 kurang lebih, berarti sudah 15 tahun, tapi kondisinya yang masih layak pakai lah. Masih layak pakai, masih seger kalau menurut saya pribadi gitu. Untuk harga mobil Vios yang sudah berplat F ya, sudah plat hitam, sudah banyak mengalami upgrade, itu di kisaran 45 sampai 50 jutaan lah, tergantung dari si penjual dan juga kesepakatan pembeli. Dan untuk sebuah Vios G itu masih di kisaran 60 jutaan lah kalau nggak salah gitu. Dan untuk Gen 2 juga dari 50 sampai 60 yang mantan, tergantung dari upgrade si mobil tersebut. Dan untuk yang bukan mantan, Gen 2 aja hampir 80 sampai 100 juta gitu. Jadi itu tergantung dari budget, tergantung dari minat si pengguna sendiri. Tapi kalau saya pribadi, sebuah mantan taksi yang terawat itu lebih baik dari yang bukan mantan taksi tapi terawat. Itu aja kalau menurut saya tentunya ya. Jadi kembali lagi ke si peminat mobilnya ya, kembali lagi ke calon pembelinya. Terserah dia mau mengambil yang mantan taksi atau mau mengambil yang bukan mantan taksi. Oke, kita tutup. Sekarang kita akan lihat tampilan luar mobil si mantan Trinda ini. Oh ya, ini sebenarnya warnanya sepintas seperti hitam ya, tapi ini warnanya hijau botol metalik, hijau metalik sesuai dengan surat-surat. Nah, ini dia. Kelihatan warna hijau metaliknya. Oke, sekarang kita akan coba test drive ya di sini. Kita akan test drive di sini bagaimana kelincahan dan kenyamanan si mantan Trinda ini. Oke, check it out, kita cek.
Oke, jadi itu tadi untuk review dan juga test drive dari sang mantan. Jangan lupa di like dan subscribe channelnya biar makin berkembang, dan ini dia nama channelnya biar makin berkembang. Jangan lupa terus ditonton video yang lainnya. Kita saling berbagi informasi kalau ada hal yang kurang dan juga hal yang perlu disampaikan dan juga kritik, silahkan klik komen dan ketik di kolom komentar apa aja yang mesti diperbaiki dari konten-konten saya, ataupun mungkin ada permintaan dari subscribe saya ya, permintaan yang Om nih review ini nih, Om review ini, kita akan coba kita akan coba nyari ataupun kita akan coba mereview dari permintaan semuanya. Kalaupun ada kesempatan di saya dan juga ada waktunya, kita akan coba mereview yang kendaraan-kendaraan lainnya. Jadi tidak hanya untuk mobil, mungkin motor juga nanti kita akan review beberapa motor yang antik ataupun yang keren. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.